saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Aduh, seperti biasa saudara-saudara, jika kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan dan itu tidak berguna. Seperti biasa saudara-saudara, kita akan membicarakan banyak hal yang berkaitan dengan sepak bola, dengan olahraga. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan membahas tentang kepengurusan baru PSSI. Gebrakan awal PSSI ini seperti apa? Nah, itu harus kita kawal terus, harus kita kritisi, harus kita nilai seperti apa. Karena ada beberapa yang ternyata cukup mengecewakan saudara-saudara. Walaupun ada juga yang positif, tapi ada juga yang ya saya rasa cukup ya ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena ekspektasi yang sekarang ini, pengurus yang sekarang ini besar sekali saudara-saudara. Tapi ternyata setelah beberapa hari ada beberapa tingkah kebijakan atau apalah ya pokoknya gitu yang mereka keluarkan, apa yang ternyata banyak orang yang antara kita lihat saja nantilah seperti apa. Nah, itu nanti akan seperti apa, itu nanti akan kita bahas dan kita bicarakan di edisi kali ini saudara-saudara. Begini saudara-saudara, begini. Jadi setelah kepengurusan terbentuk kan, setidaknya setelah ketua umum, wakil ketua umum dan exco terbentuk, karena pengurusnya kan masih sekjen divisi-divisinya itu belum terbentuk. Nah, mereka mengadakan rapat exco pertama dan keputusannya ada beberapa keputusan yang kita bicara dari yang positif dulu ya. Positif adalah pertama, dari yang positif dulu, nanti yang jelek-jelek belakang. Yang positif dulu adalah infrastruktur. Jadi ada dibentuk semacam tim ad hoc. Ada beberapa tim ad hoc seperti tim ad hoc supporter, tim ad hoc infrastruktur. Nah, kemudian ada badan tim nasional. Nah, pembentukan badan tim-tim ini cukup bagus, khususnya supporter. Supporter itu bagus karena memang itu masa di Indonesia itu supporter salah satu masalah di Indonesia itu supporter di Indonesia ini beda dengan supporter di Eropa sana. Di Eropa itu mereka datang karena mau nonton pertandingan. Di Indonesia ini supporter datang karena kultur, karena tradisi, karena itu. Jadi makanya susah dikasih tahu, sering rusuh karena kultur itu. Karena begini, orang datang, misalnya kamu orang Jakarta, kamu ke stadion pasti kamu dukung klub dari Jakarta. Orang Bandung juga begitu, orang Jayapura juga sama aja, orang Makassar. Jadi sentimen kedaerahannya itu tinggi. Makanya ketika ada klub-klub baru bermunculan nggak laku karena nggak ada tradisi itu. Nah, itu yang membedakan. Dan itu membuat gampang sekali tersulut. Ada sedikit masalah, bisa marah, bisa ribut, bisa macam-macam. Itu perlu penanganan spesial. Kemudian yang tak kalah penting adalah infrastruktur. Nah, tim ad hoc infrastruktur ini diluncurkan untuk mempersiapkan pemusatan latihan. Jadi training center tim nasional. Jadi begini, sejak PSSI berdiri 1930 dan sejak Indonesia merdeka 1945, itu Indonesia itu nggak punya PSSI ini, nggak punya training center, sebuah fasilitas latihan yang benar-benar representatif, benar-benar terintegrasi, yang punya banyak lapangan, punya fasilitas semua, itu nggak ada. Dulu pernah ada di Sawangan, di Depok, tapi itu bukan punya PSSI, itu punya Pelita Jaya. Nggak tahu sekarang jadi punya siapa. Nah, itu. Jadi, itu salah satu dua hal yang cukup layak diapresiasi. Dan infrastruktur ini kemungkinan akan dibangun di IKN, Ibu Kota Negara yang baru di Nusantara di Kalimantan Timur. Nah, dan PSSI sudah punya dananya kan dari FIFA. Dari FIFA itu kan setiap bulan setiap tahun itu dia ada
FIFA Project Goal itu. Nah, itu duitnya lumayan lah, itu miliar lah. Itu duit itu mau digunakan untuk di pembangunan itu. Ya, duit itu dulu juga sudah ada, cuma kan bedanya dulu nggak tahu uangnya kemana. Kalau sekarang yang Erick Thohir ini mau dipakai untuk bangun infrastruktur, kemungkinan ya itu tadi di IKN, karena lahannya memang sudah ada, sudah diberikan sama pemerintah. Cuma kan di sana belum ada jalan, belum ada bangunan, baru sekedar proses pembangunan. Nah, itu yang salah satu yang positif, saudara-saudara. Nah, positif lainnya adalah Badan Tim Nasional menghidupkan kembali Badan Tim Nasional BTN. Dulu BTN ini pernah ada di era Nurdin Halid. Waktu itu kalau nggak salah ketuanya adalah Nirwan Bakri. Nirwan Bakri atau siapa ya? Ya itulah. Cuma kan ya tahu sendirilah zaman Nurdin Halid kayak gimana. Jadi banyak hal yang dianggap kurang pas pada waktu itu. Jadi setelah itu tidak pernah dibentuk lagi setelah PSSI era-era sebelumnya. Setelah itu tidak pernah dimana. Sekarang dihidupkan kembali. BTN ini, Badan Tim Nasional itu punya fungsi vital. Itu sama seperti operator Liga, PT Liga Iwan Budianto. Bukan, PT Liga Indonesia Baru. Ah, itu sama vitalnya. Bedanya kalau operator Liga ngurusi Liga. Kalau BTN dia ngurusi tim nasional. Nah, kalau BTN ini hidup, saudara-saudara, Direktur Teknik Bapak Indra Safri nggak perlu lagi ngurusin tim nasional. Tim nasional biar BTN ini nanti ada direktur di situ, entah direktur, entah ketua, entah apa, pokoknya dialah yang mengurusi pemanggilan pemain nasional, mengurusi semua yang berkaitan dengan tim nasional, latihannya, fasilitasnya. Kalau ada klub yang bandel, nggak nyerahkan pemain, BTN inilah nanti yang akan menghubungi, akan menego, macam-macam lah, itu urusannya BTN. Nah, sekarang ini kayak gitu diurusi oleh Direktur Teknik. Padahal fungsi Direktur Teknik itu bukan seperti itu, saudara-saudara. Jadi dengan BTN ini dibentuk kembali, nanti Direktur Teknik itu akan seharusnya, idealnya adalah fungsinya jauh lebih substansial. Grand design sepak bola Indonesia seperti apa? Dia harus membuat sebuah kurikulum untuk pengajaran di akademi, di sekolah sepak bola, di tim-tim junior itu levelnya harus disamakan. Nah, itu tugas Direktur Teknik. Terus setiap bulan, setiap berkala, setiap berapa dia menggelar pertemuan dengan pelatih-pelatih di klub Liga Indonesia, di Liga 1 terutama, untuk menyamakan persepsi, untuk agendanya apa, untuk cara mainnya, sistemnya bagaimana, supaya ketika nanti pemain itu datang ke tim nasional, pelatih tim nasional Sintayong atau siapapun, Jose Mourinho atau Pep Guardiola atau siapapun nanti yang kemungkinan jadi pelatih di Indonesia, tidak perlu lagi mendidik dari awal, mengajari dari awal. Itu tugas Direktur Teknik yang selama ini lebih banyak ngurusin pemanggilan tim nasional, lebih banyak ngurusin naturalisasi, lebih banyak roadshow, kayak begitu. Nah, itu nanti harus tugas yang kayak begitu tadi, yang roadshow itu biarkan Badan Tim Nasional, termasuk naturalisasi apa segala macam, pokoknya berkaitan dengan tim nasional. Itu, saudara-saudara. Nah, itu tadi tiga hal yang positif, saudara-saudara. Hal yang negatif yang kayaknya bikin kecewa itu juga ada. Hal pertama, saudara-saudara, adalah Zainuddin Amali ternyata tidak jadi mundur sebagai Menpora. Nah, kemarin beliau menghadap ke Presiden Jokowi dan ternyata Presiden Jokowi juga nggak menyuruh Bapak yang satu ini mundur gitu. Bahkan memberikan izin untuk rangkap jabatan. Nah, ini kan juga ya rangkap jabatannya nggak masalah, saudara-saudara. Itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah Bapak yang satu ini adalah Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. Ngurusi olahraga, sementara PSSI ngurusi sepak bola. Jadi ini logikanya nggak masuk akal. Nanti kalau rapat di PSSI dia jadi bawahannya Erick Thohir. Tapi nanti kalau rapat di pemerintah dengan Menpora, Erick Thohir bawahannya Zainuddin Amali. Nah, ini bagaimana? Dan olahraga di Indonesia kan bukan hanya sepak bola. Menpora itu seharusnya mengayomi semuanya. Mengayomi semua olahraga. Dia berada di atas
dia berada perwakilan pemerintah berada di atas. Nah, kalau sekarang dia udah terlibat jadi wakil ketua umum kan ya aneh ya. Sayangnya ini tidak diselesaikan. Harusnya kan mundur Menporanya atau mundur ketua umum PSSI, wakil ketua umum PSSI. Padahal sebelumnya kan Pak Erick Thohir udah bilang bahwa Zainuddin Amali bakal mundur jika terpilih jadi wakil ketua umum PSSI. Ternyata sekarang tidak. Jadi ya cukup mengecewakan lah saudara-saudara. cukup mengecewakan, dan ini adalah aneh. Ya mungkin satu-satunya di dunia lah menteri olahraga jadi wakil ketua asosiasi sepak bola di sebuah negara. Adanya di. Tapi ya ini Indonesia, kalau nggak Iran ya bukan Indonesia itu namanya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, yang tak kalah mengecewakan dan membuat banyak orang bertanya-tanya adalah video assistant referee, VAR, VAR. Kalau kita nyebutnya VAR, bukan FR. Nah, itu juga cukup mengecewakan. Karena begini saudara, pada saat beliau belum terpilih, beliau kan berjanji setelah terpilih Liga Indonesia akan menggunakan VAR, Video Assistant Referee, secepatnya minimal di Liga 1. Itu beliau mengatakan seperti itu. Tapi ternyata saudara-saudara, setelah terpilih menjadi ketua umum, rupanya beliau berpikir bahwa PSSI nggak punya duit. Jadi VAR ini ditunda untuk sementara, entah sampai kapan. Kenapa ini ditunda? Karena begini saudara, VAR itu mahal sekali. Satu alat VAR itu, kalau nggak salah itu waktu itu harganya sekitar 1 juta US dollar. Itu kira-kira 15 miliar lah, 15, 16, 14 miliar ya, kira-kira segitu angkanya. Itu satu alat ya, satu alat itu, satu sistemnya itu. Padahal kan Liga Indonesia Liga 1 ada 18 tim. Nah, 18 stadion. Taruhlah ya itu bisa dihitung sendirilah, 18 juta dolar untuk alat itu. Itu baru alatnya aja saudara-saudara. Belum infrastruktur di stadion. Karena kalau saudara-saudara perhatikan, VAR di Liga Premier Inggris atau di Serie A atau di La Liga atau di Bundesliga atau di Ligue 1 atau di Piala Dunia, itu kameranya ada di mana-mana saudara. Gak butuh, kameranya ada di mana-mana. Jadi di setiap sudut itu ada kamera, dan kamera itu adalah resolusinya resolusi tinggi yang dia bisa freeze, bisa membekukan momen dalam kecepatan yang momen cepat pun dia bisa langsung dihentikan. Nah, sementara infrastruktur di Indonesia adalah siaran langsung di televisi Indonesia itu paling dia pakai berapa ya? 3 kamera atau 4 kamera atau 5 kamera. Ya maksimal 6 lah. Tapi itu pun jarang. Paling yang saya tahu ya banyak kan 4, 5 kayak gitu, 3. Bahkan ada yang hanya 1. Kayak gitu kan butuh infrastruktur dan penempatan di stadion itu juga kan. Kalau Anda lihat stadion-stadion di luar negeri kan itu sudah ada setting khusus buat penempatan kamera. Di Indonesia kan otomatis stadionnya harus dirombak lagi, diperbaiki lagi, dan itu butuh waktu. Sementara selain itu juga kan stadion bukan milik klub, stadion milik pemerintah. Nah, pemerintah punya nggak anggarannya? Nah, jadi itu banyak faktor. Beda dengan misalnya di Singapura. Singapura kan negaranya relatif kecil, klubnya juga sedikit, stadionnya tidak banyak. Satu stadion kayak stadion Jalan Besar itu bisa dipakai untuk beberapa klub. Nah, itu bisa ditaruh di situ. Terus di Thailand juga sama. Terus di mana lagi? Di Jepang, itu mereka udah maju secara industrinya, apa istilahnya, habitatnya itu sudah jalan. Di Indonesia kan belum jalan. Kalau VAR itu diberikan ke klub, yang mewajibkan kan klub nggak punya duit karena industri sepak bolanya nggak jalan gitu loh. Jangankan untuk membeli VAR, untuk gaji pemain aja masih Senin Kemis masih menunggak pembayaran. Jadi VAR itu adalah otomatis kalau di Indonesia harus disediakan oleh PSSI atau pemerintah. Nah, itu jadi akibatnya ya mundur di tempat. Erick Thohir sudah mengatakan ya nanti VAR ditunda dulu ya. Ditunda entah sampai kapan, sampai katanya dia prioritas pertama adalah pemberantasan mafia bola. Nah, itu tapi ya nggak tahu.
Nah, saudara-saudara, ini tadi terkait dengan penundaan VAR itu kan salah satu alasannya adalah pemberantasan mafia bola, pemberantasan perjudian sepak bola, pemberantasan apalagi match fixing. Nah, saudara-saudara, bukannya saya anti pemberantasan itu atau saya termasuk pelaku judi bola, bukan. Begini, match fixing terus mafia bola itu adalah isu lama yang selalu dimunculkan setiap tahun. Itu sudah ada sejak zaman lama, zaman Nurdin Halid kalau nggak salah, itu udah selalu dimunculkan. Yang dituduh adalah si A, si B, si C, itu dituduh dia mafia bola, tapi nggak pernah ada proses hukumnya. Tidak pernah ada hukuman yang benar-benar ya dibuktikan bahwa orang itu memang pengatur pertandingan. Ada dulu di televisi itu, salah satu televisi, di siaran televisi itu yang dia bikin acara itu sampai berjilid-jilid. Dia mendatangkan narasumber katanya itu adalah pelakunya atau apa. Ternyata kan setelah itu ya gimana, proses hukum juga nggak ada. Polisi juga udah membentuk Satgas Anti Mafia Bola namanya. Tapi ya sampai sekarang kan nggak ada yang kita dengar. Ya hanya ada 1-2 katanya. Tapi setelah itu kelanjutannya apakah dia divonis di pengadilan atau apa, atau malah justru tersangkut kasus lain. Dulu disebut katanya siapa itu, Nirwan Bakri. Ternyata ya setelah itu juga nggak terbukti juga, nggak ada. Terus Joko Driono disebut juga. Terus Lanyala Mataliti disebut. Tapi kan ternyata semuanya kan nggak ada yang terbukti, nggak bisa dibuktikan kan. Dan nggak pernah ada orang-orang ini mendapatkan proses pengadilan yang pantas untuk kasus yang dimaksudkan itu. Kan kasihan orang-orang itu. Termasuk Iwan Budianto. Itu juga disebut mafia apalah. Tapi kan tidak pernah ada proses yang secara hukum legal untuk memutuskan berdasarkan pengadilan. Kan nggak ada itu. Jadi kasihanlah sama orang-orang yang disebut itu. Walaupun saya juga nggak terlalu kenal mereka dan saya juga selalu kontra mereka, tapi ya itu kasihan aja gitu loh. Nah, mafia ini adalah isu lama dan selalu dihembus-hembuskan setiap tahun. Nggak tahu ya ada motif apa Pak Erik ini menghembuskan itu lagi. Apalagi sekarang dia bikin konferensi pers gelar dengan Kapolri ada di situ. Ya kemungkinan juga semacam pengalihan isu dari VAR itu tadi. Karena Pak Erick Thohir sendiri juga mengakui bahwa yang lebih penting adalah pemberantasan ini, match fixing ini. Ya itu match fixing itu sebenarnya penting, Pak. Tapi ya sebenarnya yang jauh lebih penting itu ya itu tadi VAR itu. Tapi ya memang itu selalu begitu, Saudara. Jadi kayak komoditas politik tahunan gitu loh. Komoditas politik tahunan yang selalu diungkapkan. Kalau ya nggak tahu ini ada motif apa, saya belum tahu ini motifnya apa, tapi ya kita lihat saja lah. Dan saya rasa juga nggak akan ketemu juga sih siapa pelakunya, siapa orang-orangnya itu, karena itu kayak orang ngentut gitulah, baunya kerasa tapi nggak bisa nunjuk nih siapa nih. Nggak bisa. Jadi ya begitu, dari sejak zaman Belanda masih ada di Indonesia sampai sekarang udah pergi ya itu pakal. Dan saya yakin itu ke depan itu isu itu kalau nggak tuntas-tuntas tetap akan dibawa-bawa terus, saudara-saudara. Begini Pak Erik Thohir, sebenarnya yang paling krusial itu bukan mafia bola, bukan match fixing, itu bukan, itu udah nggak krusial. Yang paling fatal itu adalah wasit, Pak. Wasit itu yang paling harus pertama kali dibenahin. Ya VAR itu sebenarnya penting sekali. Itu sebenarnya yang paling pertama itu harusnya VAR itu. Karena ya memang mahal itu kan. Anda kan kaya Pak, duit Anda banyak, ya berkorban lah. Nah, itu bikinlah, beli alat, nggak usah 18 klub, itu nggak usah beli berapalah, 2 atau 3 atau 4, nanti dipakainya ganti-gantian. Yang penting kan jadwalnya disesuaikan. Misalnya satu kota di Jakarta, di Surabaya, nanti Surabaya bisa untuk Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, kayak gitu aja dipakai bergiliran. Jakarta, Jabodetabek, nanti yang Makassar dan sekitarnya luar Jawa itu satu sendiri sistemnya. Kayak begitu kan itu bisa, Pak. Jadi nggak terlalu mahal. Itu yang paling penting, karena wasit di Indonesia ini wasit ini saya harus diakui memang kualitasnya naik. Dulu itu tidak ada, hampir tidak ada. Mungkin hanya ada 1-2.
atau malah nggak ada wasit yang punya badge FIFA. Sekarang ini sudah ada banyak, ada beberapa. Ada Torik Alkatiri, ada Aprisman, Aranda, ada siapa itu Hitaba, ada macam-macam lah, ada banyak. Dan itu bukan hanya wasit, hakim garisnya juga banyak yang badge FIFA. Cuma kan masalahnya tidak semuanya bagus, Pak. Tidak semuanya bagus. Ada yang aneh-aneh lah. Ngangkat bendera offside, khususnya yang ngangkat bendera offside. Pelanggaran juga. Kotak penalti nggak dikasih penalti, malah tendangan bebas di luar kotak penalti. Pelanggaran keras yang seharusnya kartu merah nggak diapa-apain. Dibiarin aja. Kemudian onside dibilang offside. Offside dibilang itu udah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Nah, itu yang sebenarnya jauh lebih penting dibenahi daripada urusan mafia bola, urusan match fixing, urusan ya, karena sekali lagi saya bilang nanti setahun depan kita akan bertemu lagi dengan isu yang sama, match fixing itu. Pasti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi pasti akan, bahkan akan ada lagi acara di TV itu yang siapa itu, yang mata siapa itu, mata Julik atau mata siapa itu. Nah, itu pasti akan ada berjilid-jilid sampai 1000 jilid bahas match fixing itu lagi. Tapi ya hasilnya sama aja kan, nggak pernah ada keputusan pengadilan. Itu yang paling penting seperti itu. Nah, terus bagaimana saudara-saudara yang harus kita lihat? Ya, sebagai komentator gadungan saudara-saudara, sebagai supporter, sebagai pendukung, ya kita hanya bisa mengawasi aja. Kontrol kita, fungsi kita adalah sebagai kontrol lembaga. Kita mengawasi, kita mengkritik, kita bikin konten kayak begini nih, kalau beliau dengar juga pasti kan akan dipertimbangkan gitu loh. Karena pemerintah atau apapun sistem itu, pengurus itu, kalau organisasi itu kalau nggak ada kontrol, nggak ada yang mengingatkan, itu juga bahaya. Nanti bisa seenaknya sendiri. Awal-awalnya memang bagus, nanti lama-lama juga ngaco kan. Makanya kita harus kawal terus itu PSSI-nya Pak Erick Thohir. Walaupun kita harus tetap optimis, tapi kita juga tidak 100% menerima begitu aja. Harus kita kritisi mana yang menurut kita tidak masuk akal, mana yang menurut kita bohong, mana yang menurut kita manipulatif, mana yang menurut kita apalagi. Ya, itu intinya itu. Jadi kalau tentang ada yang bilang pemerintah membajak PSSI, saya rasa tidak, saudara-saudara. Karena begini loh, pemerintah itu butuh PSSI dan PSSI butuh pemerintah. Kalau saudara-saudara ingat dulu di zaman Bung Karno itu, ketua umum PSSI-nya Pak siapa ya? Pak siapa itu? Itu dulu bahkan ajudannya Bung Karno itu. Dan hasilnya kan Indonesia ikut ke mana? Olimpiade di Melbourne. Jadi memang seperti itu, PSSI itu harus dekat dengan pemerintah gitu loh. Jadi bukan pemerintah mengintervensi PSSI atau PSSI di bawah subordinat pemerintah, bukan. Memang harus kerjasama, seperti jangan sampai kayak zaman Nurdin Halid, karena atasannya mau nyalon jadi presiden, ya dia digunakan, PSSI digunakan untuk kepentingan politik dia, seperti itu. Jadi ya saran saya sih kita harus tetap mengontrol PSSI, karena ya memang ketua umumnya bagus, wakil ketua umumnya Ratu Tisa bagus, tapi kan kita juga belum melihat pengurus-pengurus yang lain kayak sekjennya, apakah Yunus Nusi masih jadi sekjen, nanti kan kita belum tahu kepengurusannya. Untuk sementara sih beliau masih, tapi kan ke depan bagaimana. Terus pengurus-pengurus yang lain kan kita juga belum tahu. Exco-nya kan kita sudah tahu ada beberapa exco lama yang bertahan. Jadi ini harus tetap kita kontrol, saudara-saudara. Nah, itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini tentang kepengurusan baru PSSI, Football Association of Indonesia. Ada beberapa kebijakan awal, gebrakan awal, langkah awal yang cukup bisa kita apresiasi lah, kita salut. Tapi ada juga beberapa langkah awal yang kita nilai tidak terlalu menggembirakan, bahkan cenderung mengecewakan, bahkan kurang sesuai dengan ekspektasi, kurang sesuai dengan harapan, tidak logis, intinya seperti itu. Dan kita juga tadi udah bisa memaparkan beberapa hal, kita juga udah memberikan beberapa saran-saran, masukan kepada PSSI maupun kepada supporter, kepada pengamat, kepada siapa aja, YouTuber, kepada siapa aja media, kepada siapa aja yang harus terus mengontrol PSSI. Dan
Saya rasa itu dulu ya saudara-saudara ya. Kita udah bicara panjang lebar, kita sudah ya ngomong nggak bermutu lah. Ngomong nggak ada isinya. Ya, namanya juga gadungan saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara. Tapi kalau itu sebuah kebenaran ya memang benar saudara-saudara. Kalau ada waktu kita sambung kembali saudara-saudara. Jangan lupa kalau Anda merasa channel komentator gadungan, ikuti terus saya. Like, share, and subscribe. Dan ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Facebook, di Instagram, dan di mana ya? TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai ketemu di edisi berikutnya. Sampai jumpa lagi. Salam olahraga dan merdeka.